Di balik pantai yang indah dan air laut yang jernih, terdapat dunia yang penuh perjuangan dan dedikasi. Inilah kisah hidup para nelayan yang setiap hari menantang ombak untuk mencari rezeki di laut yang luas. Nama saya Busri, ke laut ya, ke laut. Mari berangkat Al-Fatihah. Yang perlu disiapin itu ya bekal makan sama minum untuk ke laut. Ini ada persiapan jaring itu waringnya ada persiapan. Biasanya ini bulan-bulan 10 ke atas ini jaringnya di Karang, di Bokor, tempat-tempat rawan lah. Kalau sarapan pagi ini, lumayan. Sarapan berangkat. Malu sarapan tuh mas? Ya, sarapannya gorengan. Belum panjang aja ntar. Konsen saya tutup aja sih. Di belakang kehidupan nelayan yang berpetualang di lautan, sebuah proses yang rumit sedang berlangsung untuk membawa hasil tangkapan laut yang berkualitas ke meja makan Anda. Kalau bulan-bulan ini itu ikannya teri jengki itu. Teri jengki orang Jawa bilang itu teri Jowo, teri seret. Alat ini untuk mencari lokasi yang ada banyak ikan. Yang dibuang, ini yang diambil. Jadi yang ini tuh teri nasi namanya. Kalau teri nasi kan kecil, putih. Kalau ikan teri jengki kan besar. Nah, ini proses pemisahannya. Jadi yang ikan semadar ini biar ikan terinya biar tenggelam di sini. Kalau ikan teri kan tenggelam. Biar ikannya segar dan pasti nanti tiba di darat masih segar dan fresh. Kalau bulan ini ya agak sepi lah. Yang rame teri nasi itu bulan 4 sampai bulan 7. Dalam industri perikanan, kecepatan dan ketelitian adalah kunci. Hasil tangkapan nelayan harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah dalam keadaan segar. Selama perjalanan, es ditambahkan secara rutin untuk memastikan suhu ikan tetap terjaga. Begitu sampai di pabrik, ikan akan langsung direbus. Supaya ini bersih, Pak. Terus lendirnya hilang. Ya, supaya maksudnya ini kan buat makanan gitu ya, supaya bersih gitu loh, biar higienis gitu, Pak. Ini rebus ikan teri nasi, sengaja nggak pakai garam dan ini pakai tawar. Dan rebusnya juga nggak terlalu lama biar ikannya nggak lonyot atau lemas. Setelah direbus, ikan perlu didinginkan dan dikeringkan. Cara paling efektif adalah dengan menggunakan kipas angin kencang untuk meniup uap dari permukaan ikan. Sebagian ikan dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari, menghasilkan warna cerah dan putih, cocok untuk pasar ekspor yang menekankan estetika visual.
Sebagian lainnya dikeringkan dengan menggunakan oven suhu rendah, khususnya pada ikan yang digunakan untuk membuat bubuk ikan teri dari Crystal of the Sea, di mana kebersihan dan higienitas adalah prioritas utama. Berikutnya, ikan yang telah dikeringkan akan melalui proses sortir beberapa tahap, melibatkan mesin dan tenaga manusia. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan tingkat keamanan pangan memenuhi standar konsumsi yang baik. Sortir itu sangat penting, soalnya ini kan banyak kotorannya, jadi harus dikeluarkan. Terus ini kan makanan buat orang, juga buat bayi, harus terbebas dengan benda asing. Ini adalah lokal atau non-cirimen yang harus dikeluarin. Terus ini ada benda asing, seperti kerang, juga dikeluarin. Ini berbahaya kalau masuk ke perut. Ini pakai sortir mesin. Sortir mesin ada beberapa warna. Yang ini hijau muda, terus putih, sama hijau tua. Terus kita juga pakai kamera untuk mendeteksi benda asing. Setelah ini kita ke QC terakhir. Kalau masih ditemukan benda asing seperti batu, kerang, atau kayu, kita harus kembalikan lagi ke sortir. Dan di sini kita harus pastikan 100% benar-benar tidak ada benda asing. Dan itu pentingnya buat QC. Ikan cirimen yang mau dibuat kristal, kita masukin ke dehydrator. Dehydrator ini lama waktunya 12 jam. Dengan suhu 50 derajat. Ini untuk suhu rendah untuk memaksimalkan gizi. Setelah ini kering, sudah jadi, kita giling. Setelah halus, ini hasilnya. Kita kirim ke bagian pengemasan atau pengisian. Kita pakai mesin pengisian untuk mengurangi kontak dengan tangan dan mempercepat proses produksi. Akhirnya, proses telah selesai. Ikan yang ditangkap oleh para nelayan pagi tadi telah menjadi bubuk ikan teri Crystal of the Sea pada sore ini. Produk ini siap untuk dikemas dan dikirim kepada konsumen di berbagai tempat. Selain tim karyawan yang sudah terlatih dan berpengalaman, penting juga untuk manajer kami terus melakukan pemantauan langsung. Tujuannya adalah memastikan semua sistem kontrol beroperasi dengan baik dan menjaga tingkat keamanan konsumen kami. Wah, sepertinya ada acara seru nih di pantai. Yuk kita bergabung. Setelah sehari yang penuh dengan kerja keras, saatnya menikmati hidangan-hidangan lezat hasil laut kami. Lihatlah, ikan-ikannya sangat fresh dan tentunya bergizi. Kalian juga bisa cobain loh. Ini adalah hasil dari upaya kami dalam memastikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Yang terbaik hanya untuk Anda.